Tapi kalau ada orang Aceh pengen merdeka, Anda musuhan dengan kita semua. Terkumpul lah tuh sebanyak 20 kg emas yang terkumpul dari sumbangan rakyat Aceh untuk membeli armada pesawat terbang pertama Indonesia. Nah, dengan sumbangan rakyat Aceh itulah akhirnya pemerintah Soekarno lewat Wiweko Supono yang merupakan seorang perwira Auri langsung membeli sebuah pesawat C-47 Dakota. Secara simpelnya, tanpa Aceh Republik ini tidak ada. Jangan mikir kamu masih ada. Ini saya katakan belak-belakan. Disebut bicara tentang Aceh secara serampangan, tanpa adanya ilmu, bahkan disebut buta sejarah, akhirnya Ar-Razi Hasyim menjadi bulan-bulanan masyarakat Aceh. Bahkan di video yang kita upload di TikTok yang dilihat lebih dari 150.000 orang, di sana kalau melihat dari komentar-komentar yang ada, 100%, hampir 100%, mungkin 100%, komentar itu berasal dari orang Aceh yang menunjukkan kekesalan mereka terhadap Ar-Razi Hasyim. Bahkan ini ada video terbaru, surat terbuka dari masyarakat Aceh untuk Ar-Razi Hasyim yang berbicara tentang Aceh tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, bahkan buta sejarah. Ya, kita lihat videonya. Ini video khusus saya tujukan untuk Ustadz Ar-Razi Hasyim. Wahai Ustadz, antum gak usah ikut-ikutan mengurus tentang sejarah Aceh kalau antum tidak paham. Udah, antum cukup tugasnya ngajar tasawuf. Walaupun tasawuf antum itu masih banyak nyelenehnya. Oh, ya. Bicara tentang tasawuf, Ar-Razi Hasyim banyak nyelenehnya. Nah, jadi tasawuf aja antum belum betul-betul paham. Sekarang udah ikut-ikutan komentar tentang Aceh. Kalau Aceh mau pisah, katanya antum itu jadi musuhnya orang Aceh. Dari kalimat antum aja sudah bisa dinilai, sudah bisa diketahui bahwa antum itu orang yang nggak paham sama sekali tentang Aceh dan nggak paham tentang agama, cuma sok-sok paham aja antum nih. Nah, jadi nggak usah ikut-ikutan Ustaz. Ini bukan urusan antum nih. Anda mengajar saja, makan tidur udah siap. Ya, belajar yang jelas. Kalau Ar-Razi Hasyim itu belajar dulu. Dia itu pemahaman tauhidnya saja rusak. Ya, di video yang sebelumnya sudah kita angkat. Ya, ada video Ar-Razi Hasyim yang memaknai la ilaha illallah itu artinya tidak ada yang disembah kecuali itulah nyembah Allah. Artinya orang yang ada di dunia ini yang nyembah apa saja pada hakikatnya nyembah Allah katanya. Kacau itu pemahamannya, ya. Pemahaman tauhid yang itu asas, dasar saja, dasar pemahaman di dalam agama Islam. Dia saja pemahamannya kacau. Ya, mau bicara masalah tasawuf, aduh, sampai akhirnya apa? Ngawur, gufron dianggap wali. Jangan ikut-ikut urusan orang Aceh antum Ustaz. Jangan sok-sokan paham tentang Aceh. Nah, karena memang hujah antum itu, cara bicara antum sering nyeleneh dan tidak tepat. Pengen disebut wali. Tentang Palestina juga antum seperti itu. Udah, jangan ikut urusan orang lain antum Ustaz. Paham? Ya, kalau Ar-Razi Hasyim bicara aneh, nyeleneh, ya mungkin tujuannya supaya dia dianggap wali, seperti gufron. Katanya kan kalau ada orang yang aneh, nyeleneh, mengeluarkan statement-statement yang menurut kita tuh aneh, ya jangan dikomentari. Barangkali itu benar katanya. Dia malah sedih. Orang-orang seperti gufron dikomentari, dihujat, dia sedih. Padahal jelas-jelas gufron itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngaku bisa bicara sama malaikat, sama Allah. Aduh. Lah kok Ar-Razi Hasyim nganggapnya gufron itu wali majedub. Kan musibah ini ya. Coba kita lihat lagi, ini ada video dari orang Aceh lagi. Tapi kalau ada orang Aceh pengen merdeka, Anda musuhan dengan kita semua. Ya. Negara Bang Razi, Aceh sama Indonesia sekarang kembali memanas. Nah, dikarenakan Bang Razi itu bilang kalau kalian mau merdeka berarti kita musuhan. Oke, siap, ya kan? Ya. Berarti itu statement daripada Bang Razi, ya kan? Orang dari Padang. Nah, jadi penegak-penegak hukum Padang, orang-orang Padang, ulama-ulama Padang yang saya cintai, saya hormati, tolonglah kasih tahu kepada Bang Razi itu
dia kalau misalnya apa ya, jangan mengadu domba antara orang Aceh sama kebanyakan daripada orang Indonesia. Nah, ya kan, terutama pemimpin yang ada di Pulau Jawa. Nah, kemarin kami sudah mendapat kabar Kipagas kami dialirin ke Jawa, ke Pulau Jawa. Sedangkan pembangunan di Aceh seperti bencana kemarin, seperti apa ya, Indonesia itu seperti nggak ada, pemerintahan itu seperti nggak ada mental buat membangun gitu. Mental mereka itu cuma buat mengumpulin harta kekayaannya pundi-pundi. Tapi kalian siap-siap aja, kalian pun kena hukum, ya kan, akan kena hukum itu. Nah, jadi buat penegak hukum tolonglah kasih tahu, buatlah klarifikasi sama si siapa namanya itu, si Bang Razi itu kan. Dia jangan asal ngebacot, ya kan, jangan asal ngebacot. Mending urus aja di daerahnya, nggak usah urus kami, ya kan, paham kan? Ya, memang sebenarnya ya untuk orang-orang seperti Ar-Razi Hashim, ya, kalaulah memang disebut dia itu apa, ulama, ya, alim, ustadz, buya. Kalaulah memang disebut sebagai guru agama, ya sudah, urusannya dakwah saja. Mengajak orang-orang yang sudah menyimpang dari syariat Islam, versi Ar-Razi Hashim, diajak kembali gitu loh. Ya, ngapain ngurusin orang Aceh? Ya, apalagi sampai mengeluarkan perkataan-perkataan yang bernada provokasi seperti itu. Ya, kalau kita berbicara tentang Aceh, ya, kita mau nggak mau, kita mengakui bahwa ya, jasa orang Aceh itu luar biasa besar untuk Indonesia. Ya. Jadi saran kami untuk orang-orang seperti Ar-Razi Hashim dan yang mendukung statement-statement dari Ar-Razi Hashim tentang Aceh, coba kalian simak-simak video-video yang seperti ini ya. Ini ada video dari channel Kamar Jerry. Kalian bisa lihat videonya ya. Ini sejarah tentang bagaimana hubungan antara Aceh dengan Indonesia. Jasa Aceh luar biasa. Terkumpullah tuh sebanyak 20 kg emas yang terkumpul dari sumbangan 20 kg emas rakyat Aceh untuk membeli armada pesawat terbang pertama Indonesia. Nah, dengan sumbangan rakyat Aceh itulah akhirnya pemerintah Soekarno lewat Wiweko Supono yang merupakan seorang perwira Auri langsung membeli sebuah pesawat C-47 Dakota. Pesawat tersebut dioperasikan oleh Angkatan Udara untuk transportasi bagi pejabat negara. Pesawat RI-001 Selawah ini menjadi cikal bakal berdirinya perusahaan penerbangan niaga pertama di Indonesia, yaitu Indonesian Airways. Jadi rakyat Aceh sangat berjasa nih geng atas berdirinya maskapai-maskapai yang ada di Indonesia. Tuh ya, luar biasa. Jasa orang Aceh untuk Indonesia itu luar biasa ya. Jadi perlulah ya untuk menyimak video-video tentang sejarah Aceh supaya yang nggak begitu mudahnya mulutnya itu mengomentari ya negatif tentang Aceh ya. Atau video yang satu ini juga video yang luar biasa ya, durasinya 1 jam lebih ya, silakan simak. Ini video tentang sejarah Aceh yang dijelaskan oleh keturunan Sultan dari Samudra Pasai. Kami komisaris pemilik Nusantara. Secara simpelnya, tanpa Aceh Republik ini tidak ada. Jangan mikir kamu masih ada. Ini saya katakan belak-belakan. Aceh kok ngapa-ngapa dikit-dikit mau merdeka, emang bantu apa aja sih, kan banyak sering bertanya seperti itu. Itu yang saya bilang amnesia sejarah. Yang nyebut itu adalah orang-orang yang mohon maaf tidak tahu sejarah, orang yang bodoh. Itulah Bung Karno datang meminta pada para kakandanya di Aceh, bantulah Republik ini. Padahal kalian di Jawa ini, di Kalimantan ini menjadi Islam karena kami. Kamilah kesultanan yang menyebarkan Islam ke seluruh Nusantara. Ada penulisan buku baru Ya. tentang sejarah Indonesia yang terbaru milik Kementerian Kebudayaan ini. Ya. Sultan sudah membaca sangat dalam ini. Saya baca dan banyak kesalahan. Oh, Sultan diajak atau tidak dalam penulisan untuk menjelaskan naskah-naskah yang ada? Tidak. Mana pengkhianat, sebut saja pengkhianat. Nggak usah dibilang pendiri Republik atau membantu sebarin Islam. Pengkhianat is pengkhianat. Waktu Prabowo membuka RDMP Balikpapan, beliau marah. Kenapa Sultan ditaruh di tengah, di belakang? Iya. Harusnya paling depan. Karena Pak Prabowo punya adab, mengerti sejarah. Kita memverifikasi Raja Sultan Nusantara yang asli. Nah, jadi orang-orang seperti Ar-Razi Hashim, ya mungkin para pendukung Ar-Razi Hashim, ya pentinglah untuk menyimak video sejarah tentang bagaimana hubungan antara Aceh dan Indonesia. Ya, supaya mulutnya itu nggak begitu mudahnya mengeluarkan kata-kata mengomentari tentang Aceh, di mana kata-kata itu menyakiti saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Ya, kita nggak ngerti bagaimana kekecewaan mereka terhadap pemerintah. Kan seperti itu, mereka pengen memisahkan diri dari NKRI. Kita nggak ngerti, ya, kekecewaan mereka seperti apa.
Ya, wong di luar Aceh saja, ya, begitu banyak mereka yang kecewa dengan pemerintah. Ya, bahkan sampai melakukan demo menggulingkan presiden. Ya, kan itu terjadi. Kita nggak ngerti ya seberapa besar kekecewaan mereka terhadap pemerintah. Ya, memang kita tidak mendukung mereka memisahkan diri dari NKRI. Ya, kita berharap ya mereka tetap ya tergabung dengan NKRI, dan kemudian harapan kita ya mudah-mudahan pemerintah itu bisa membawa NKRI ini menjadi lebih baik lagi. Ya, dan memang tugas dai itu ngapain ngurusin yang seperti itu, cukup dengan berdakwah saja, gitu loh. Kalau memang nggak paham dengan bagaimana dakwah yang benar, belajar. Ya, cukup dengan mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada tuntunan syariat Islam yang benar, maka nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan menurunkan keberkahan di negeri kita. Nggak ada bugot-bugot, nggak ada pemberontakan-pemberontakan, nggak ada. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Ya, tapi kalau sebaliknya mereka mengingkari, diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan seperti itu. Ya. Jadi orang-orang seperti Ar-Razi Hasyim ini memang ya kami juga ngerasa aneh lah. Kenapa orang-orang seperti ini kok masih dianggap sebagai tokoh agama, ceramah, bahkan menjadi mursyid, digelari buya. Ya. Padahal dia ini pemahaman tauhidnya saja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya sangat miris, ya. Dan meskipun pemahamannya ya membagongkan seperti itu, dia berani mengkritik ulama-ulama dari kalangan salafi. Ya, bahkan dikatakan akidah orang salafi itu sesat. Padahal akidah orang salafi nggak ada yang serusak akidahnya Ar-Razi Hasyim. Coba lihat ini. Bahkan Gontor pun dianggap sesat. Dan yang paling lucu apa? Ada yang tamatan Gontor kan di sini? Atau pesantren modern? Ada. Itu kitab akidah ente bermasalah. Ini saya boleh terus terang menyampaikannya. Dulu kita sudah sampaikan tapi nggak didengerin juga. Ini sekarang kita terus terang lagi. Akidah Gontor bukan lagi akidah Ahlussunnah, kecuali yang mubtadi' pemulanya. Jadi kelas 1, kelas 2 mungkin masih. Tapi yang kelas menengah ke atas sih sudah ganti. Mungkin dulu dapat bantuan dari mana saya nggak tahu. Tapi syaratnya harus ganti kitab. Digantilah pakai kitab seorang tokoh Wahabi di Saudi yang masih hidup sampai sekarang, namanya Shaleh Fauzan. Ya, kitabnya Syekh Shaleh Fauzan dikatakan akidahnya sesat. Ya, kitab akidah yang diajarkan oleh Syekh Shaleh Al Fauzan sesat. Sementara dia sendiri sampai mengatakan Nabi Isa itu disembah nggak apa-apa. Orang yang nyembah Nabi Isa, asalkan yang dilihat itu adalah sifat Allah, nggak apa-apa katanya. Coba. Jadi kalau orang tuh nyembah Nabi Isa yang kelihatan sifat Allah, dia muwahhid. Dia dihisapnya aman dah. Jadi nanti kan Nasrani ini kan dihisap nih. Apa yang dilihat pada Nabi Isa? Jika dia aku melihat engkau ya Allah, selamat ya. Tapi kalau melihat Isa binti Maryam tapi anak Allah, oh udah lewat. Baru menyembah Isa dia. Akidah dia saja seperti itu, tapi mengatakan akidah orang Wahabi sesat. Coba, dari mana dia bisa mengambil kesimpulan, menetapkan hukum orang Nasrani yang nyembah Nabi Isa, asalkan yang dilihat sifat Allah selamat, dia muwahhid? Dari mana itu hukumnya? Ya, kalau memang nyembah Nabi Isa boleh, ya, asalkan yang dilihat sifat Allah, muliaan mana Nabi Isa alaihissalam atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan bolehkah kita menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asalkan yang dilihat adalah sifat-sifat Allah? Selamat berpikir.